tahu apakah sejenis virus apa, bakteri apa, kuman apa, tapi hanya dengan cara sederhana bayi itu bisa sembuh. Oke, arang telah ditunjukkan dalam beberapa individu mengurangi kadar gula dalam usus menyebabkan berkurangnya kebutuhan akan obat. Ya, jadi untuk gula juga dia ada bukan menyerap, maksudnya menolong mengurangi gula. Bahkan juga kandungan-kandungan yang menyebabkan memicu gula itu tinggi, itulah yang ditarik oleh arang tersebut ya. Namun kalau mau cepat menurunkan gula, maka itu adalah jus terapi, dan besok jam 6 sore, jam 6 sore jam 4 sore kita akan praktekkan jus untuk menurunkan gula pukul 16 besok sore. Oke, mari kita lihat yang berikut ya. Anemia berhubungan dengan kanker disebabkan produk racun buangan dari kanker yang merusak dari sel-sel darah. Racun-racun ini mengerdilkan pekerjaan sumsum tulang, tetapi dapat diserap oleh arang bila dikonsumsi. Nah, ada saudara saya yang tadi yang saya tunjukkan masih saudara begitulah ya, sembuh dia kan. Nah, sekarang dia jadi bikin usaha itu di sana. Karena suatu kampung itu, kecamatan gempar karena orang ini harusnya sudah mati kok hidup lagi. Lalu dia buatlah produksi itu ya, dan sampai dibikin papan nama di pinggir jalan raya. Dan orang yang tumor kepalanya dikompresnya, dan berapa kali kompres sekian seminggu sembuh. Lalu ada yang kanker, dia kasih itu sembuh. Tapi itu pengalaman dia. Saya belum pernah menggunakan arang untuk kanker ya. Ya, kita tidak tahu sugesti orang itu, dia sangat senang sekali dan percaya sekali sehingga bereaksi kepada tubuhnya. Dia senang dan akhirnya kekebalan tubuhnya naik sehingga tumor itu, kita udah pelajari kemarin kanker kan, hubungannya dengan pikiran ya. Oke. Ya. Dan itu pengalaman tidak 1-2 orang, padahal pengalamannya tidak seperti kepala atau tumor di kepala. Kira-kira begitu. Oke, tapi saya tidak katakan itu langsung bermanfaat kepada tumor. Saya tidak katakan begitu di sini. Itu hanya pengalaman sebagian yang melakukan itu di sana. Oke, keracunan darah, bengkak, sakit yang sangat pucat, ya. Arang akan menolong itu. Oke, demam, sakit kepala. Nah, anak-anak, kalau misalnya mau demam, ini beberapa anak-anak yang kita berikan. Bapak apa? Pak Budi. Oh iya. Artinya bisa juga tadi kalau seandainya terpikir tadi taruh arang di atas perut, cuman ini harus di atas perut, Bu. Jadi tidak memungkinkan. Ya. Saya pernah satu keluarga, sudah tahu, kami ada berempat sama anak-anak 2 orang. 3 sekaligus demam. Hanya istri yang tidak demam. Sudah tahu, anak saya laki-laki, sudah SMA waktu itu dua-duanya, demam dan berbaring di tempat tidur. Saya berkomitmen, Tuhan, sedapat mungkin saya tidak meminum obat kimia sebelum memang emergensi, sudah darurat kondisi saya. Saya cari. Ternyata sudah tahu tidak bisa, akhirnya lama-lama nggak bisa jalan. Bertiga kami lumpuh, nggak bisa jalan. Ya. Tapi tetap berkeras saya sampai saya menggap sesak napas atau emergency, barulah dibawa ke rumah sakit. Saya cari. Ketemulah sakitnya itu sakit kaki gajah. Ya. Kaki gajah, jadi jalan nggak bisa kan? Jadi hanya tiduran. Saudara, apa yang kami lakukan? Hanya minum jus di apa kan, lalu konsumsi ini arang. Karena itu dari nyamuk kan? Ya, ini dan beberapa hari kemudian, 3 hari setelah rutin kami konsumsi, akhirnya pelan-pelan bisa jalan dan demamnya pun reda. Itu pengalaman kami bertiga. Hanya nggak bisa, kakinya besar begitu. Ya. Ya, oke. Betul, mirip-mirip gitu, Bu. Nah, ini kelumpuhan
Ini hanya contoh ya. Sakit pada dahi atau leher hanya satu sisi yang biasanya terkena. Ada rasa sakit, perasaan lemas, rasa gatal, perih atau kram dalam kulit. Satu sisi yang dari wajah kita yang bisa terjadi. Sampai semua masalah selesai, terapkan bubur arang pada hari di atas bagian yang lemah dan tetap kurangi konsumsi garam. Ya, cara ini menolong mengurangi cairan yang oleh saraf. Jadi di bagian tertentu yang menyebabkan lemah itu, ini satu kesaksian orang lain, bukan kesaksian keluarga kami atau kesaksian saya sendiri, bisa menolong orang tersebut menjadi berfungsi kembali yang tadinya tidak bisa. Tapi ini nggak semua case, ya kita harus lihat case dari penyakit itu ya. Sakit gigi ya, oke, dia akan meredakan infeksi ya, peradangan. Oke. Gusi ya, juga ya. Ini seorang ibu yang punya pengalaman yaitu masalah liver ya. Oke, intinya saja. Oke. Apa ini? Ketutup. Gangguan otak ya, mata melenceng. Ya, itu testimoninya semuanya ada di situ. Oke. Lalu, ini kanker hati, saya tidak bermuluk-muluk tentang ini. Jangan pula nanti kita berpikir kanker hati bisa langsung ditolong dengan arang. Enggak. Salah satu saja sarananya itu adalah arang. Tentu pola hidup dan yang lain-lain pasti digunakan juga. Jadi arang itu di satu sisi dia bekerja menarik racun-racun ya yang ada dalam tubuh itu lalu diterapkan juga. Ini testimoni ya kanker hati. Ini testimoni orang lain. Yang saya maksud kita tidak semudah itu mengatakan kalau kanker hati bisa sembuh dengan arang. Tidak begitu. Nanti ternyata kecewa tidak seperti yang disampaikan. Ini hanya satu testimoni memang berhasil begitu ya. Tentu saya yakin ini pola hidup yang lain juga diterapkan. Oke. Gondok ataupun steroid ya. Lalu apa ini? Infeksi telinga ya. Taruh itu di kain, tempel di sini, lalu tempel ikat, maka dia akan menarik penyebab infeksi tersebut ya. Ya, lalu batu empedu ya. Ada selama 1 bulan ini di sana. Ada kesaksiannya juga di bawah sana. Oke. Nah, apa ini? Hematoma ya. Nah, hematoma itu kalau tidak salah seperti benturan atau pembekuan ya. Nah, yang harusnya dibedah bisa tertolong dengan penggumpalan darah atau pembekuan ya di dalam otak ya. Oke. Ya, ini juga batu ginjal ya. Namun batu ginjal besok jus terapi, silakan ikuti besok khusus jus terapi batu ginjal. Oke. Kista ya. Ini semua testimoni dari penulis dari buku arang ini dikompilasi. Oke. Nah, mari kita lihat mata merah. Jadi kalau saudara mata merah, ambil di kain, tempel di kepala, nanti saya akan coba praktekkan ya. Kembung, flu ya, gigitan serangga, bengkak. Oh tadi saya udah kasih foto itu ya. Amandel ada seorang bapak saya foto waktu saya di Jonggol. Ini dia. Jadi bapak ini ada di kampung waktu kami sudah bikin pelayanan, mau bangun pelayanan di suatu kampung di kebun-kebun di tengah semak belukar ya. Jadi kampung terdekat adalah rumah bapak ini. Nah, bapak ini jalan tengkak-tengkak dia. Kenapa, Pak? Ini sakit katanya. Saya lihat sakitnya. Di sini saudara sakitnya itu di sini. Dia udah berlobang sebesar begini, berlobang sampai yang dalamnya pun kelihatan. Ya. Bapak sudah obatin. Saya datang ke rumahnya, kita bincang-bincang Pak, saya bilang. Datanglah saya ke rumahnya. Jadi di atas raknya itu kan ini rak TV, di sini kan rak. Di sini obat itu sudah berbotol-botol untuk menyembuhkan itu. Tidak sembuh-sembuh juga. Mau saya tolong, saya obatin? Oh mau Pak. Inilah saya tapal itu charcoal, saya taruh tempel di situ, Bapak setiap 3 jam ganti baru, tiap jam ganti baru.
habis 3 botol ukuran kecil begini. Lubang itu numbuh lagi dan tertutup rata kembali. Satu kampung itu gempar. Bisa tertutup kembali. Dan ini juga yang saya lakukan kepada pasien di satu rumah sakit yang saya sudah pernah ceritakan, tapi ini mungkin karena ada selalu yang baru yang menyaksikan, yaitu dikubitus. Tahu saudara dikubitus? Itu akibat dari tidur yang menahun di tempat tidur, pasien yang sudah menahun, sehingga di punggungnya itu suka ada infeksi berlubang-lubang di beberapa titik. Nah, itulah saya salah satu rumah sakit BUMN terbesar di Jakarta Selatan. Lalu saya permisi kepada rumah sakit, apakah boleh? Lalu keluarga urus, boleh katanya. Oke, sekarang ini saya lakukan. Perawat selanjutnya lakukan ini. Caranya begini, saya buat, lalu dilakukan. Sudah tahu yang lubang-lubang itu yang dikompres itu, dalam 1 bulan saya dengar sudah tertutup semuanya. Lalu dokter lihat, kok bisa? Bisa tertutup lagi. Akhirnya saudara-saudara, ya dokter itu langsung mengutus utusannya untuk menggunakan ini ke arang yang kami taruh di kantor Uni, itu kantin New Start. Ada di gedung kantor Uni, ada kantin New Start, di situ kami taruh. Kami nggak bisa urus apa orang banyak-banyak kan, kami taruh aja di situ. Jadi dokter itu dari rumah sakit BUMN itu datang terus, tapi begitu kami stop, tetap datang dia, dicari kami di mana, ditunggu-tunggu. Karena dokter itu terkesima, baru dia melihat seumur-umur bisa terjadi seperti begitu. Dan dia herannya lagi, kok bisa diminum? Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, kayak gini, infeksi begini, kulit, ini bisa digunakan. Oke. Kayak begini, ya dikompres, akhirnya kering seperti begini. Nah, ini contohnya, menganga. Ya, ini mau obat apapun dibuat sudah susah. Obat medis sudah susah. Karena dia sudah dari luar. Bakteri pembusuknya sudah dari luar. Jadi mau minum obat pun dari dalam darah itu udah susah karena di luar sudah bebas permukaan berkembangnya bakteri pembusuk itu. Jadi caranya harus datang dari luar, menarik itu. Nah, menarik itu apa? Maka yang efektif adalah menggunakan charcoal ini. Inilah setelah beberapa hari di tapal, lihat sudah mulai merapat kan? Ya, ya. Setelah 2 minggu, 1 bulan sudah merapat dia. Lalu nambah 1 bulan lagi, apa yang terjadi? Ini dia sudah kering. Ya, iya. Dan beginilah dikubitus, beginilah yang digigit ular itu sampai dia akhirnya nanti rata kembali. Lihat. Mual muntah ya, minum. Kalau saudara dalam perjalanan, ini dokter yang mengatakan juga adalah bawalah arang itu. Keracunan, ada lebih 4.000 zat kimia yang dikenal dapat diserap oleh arang aktif. Ya, ya. Sedangkan rokok aja, saudara tahu berapa ratus bahan kimia dalam satu batang rokok? Asapnya itu, wah. Ini dia, ya, acetaminophen, arsenitinen, ya, macam-macam ini bahan kimia. Ini yang bisa diserap oleh arang tersebut. Ya. Oke. Nah, sekitar 10 tahun lalu saya pernah begini, tapi nggak separah begini. Muncul jamur. Loh, kok ada jamur di lidah saya putih-putih, saya pikir. Oh, ngono toh, Bu? Oh iya. Ya. Saya minum arang itu aja. Nah, besoknya 3 kali sehari jamurnya hilang. Jadi itu jamur. Nah, ini tipes. Tahu saudara tipes? Itu masalah usus, infeksi di usus, mirip dengan demam berdarah. Nah, ini testimoni ya juga. Nah, ini ada videonya tapi saya cari-cari. Ini hanya video seperti setengah santai lah.
Jadi di dalam ruangan kantor itu kan ada sesuatu yang bau, entah dari mana itu bau. Mereka tinggal taruh aja itu arang yang masih batok begitu atau sudah dipecahkan begitu, taruh di kantor itu. Bau itu pun hilang. Di kulkas saudara pun juga taruh di kain, bungkus, taruh di kulkas. Bau di dalam kulkas itu pun akan hilang. Nah, yang sing pengen api, cawe dok pengen api koyong ini. Jadi satu kali di Jatinegara ada anggota gereja kita. Jadi dia dapatkan ini, lalu saya kasih dan ditaruh di mukanya begini-begini. Ya. Lalu diamkan begitu kan, nanti habis itu dibuka. Saudara tahu berapa kali dia buat mukanya menjadi cerah, jadi putih begitu. Jadi teman sekantornya yang satu lantai sama dia, loh kok mukamu jadi bersih katanya. Bersih mukamu jadi putih cerah. Ya aku menggunakan arang katanya kan. Terus apa yang jadi setelah dibilang begitu? Satu lantai itu semua menggunakan arang. Iya. Nah, iki kalau mau supaya nempel bisa dibantu pakai lidah buaya. Bukan lidah mertua loh, lidah buaya. Kan ada yang mirip dengan lidah buaya, itu lidah mertua. Nah, kayak begini sesederhana begini, sering-sering dibuat dan kalau memang memungkinkan bungkus lagi pakai plastik. Sehingga dia menarik, pori-pori itu menarik. Orang kadang-kadang nggak percaya yang kimia langsung instan, padahal efeknya kimia itu lama-kelama akan ada efek yang dituai. Percaya atau tidak silakan buktikan. Ini aman. Gimana tadi Pak Budi kalimatnya? Tidak ada efek yang mengendap ya setelah pemakaiannya. Oh, semua kulit Pak. Nah. Ya. Nah, ini untuk memutihkan gigi. Man videonya tak cari. Saudara sikat gigi putih, pakai ini akan putih juga. Zaman kecil Pak di desa sikat giginya pakai arang. Lah iya. Oh, tenan Bu, ya. Nah, begini untuk mata dan seterusnya ya. Ya, untuk mata merah ya. Telinga, begini cara mengikatnya. Nah, leher sakit di sini, di punggung, ya, digigit hewan, terus, oke.